pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam sahabat Ratu Lisa dimanapun Anda berada. Sosok guru dan dosen harus multi talenta dan cepat beradaptasi. Seperti disampaikan oleh guru kita, Dr. Muhammad Rohmadi M.Hum, guru harus mampu beradaptasi dengan lingkungan, suasana, siswa, media, dan zaman. Sebelum masa pandemi COVID-19, belum semua guru dan dosen melaksanakan pembelajaran secara daring. Bahkan kita ketahui bersama jika ada beberapa wilayah di Indonesia yang belum dapat mengakses internet dengan baik. Begitu Indonesia mengalami COVID-19, semua pihak dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. Sehingga pada awal pandemi, pembelajaran yang terpenting, materi pelajaran tersampaikan terlebih dahulu ke siswa. Aktivitas pembelajaran dominan siswa mempelajari materi secara mandiri, kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan materi yang telah dipelajari, sehingga banyak tugas yang harus diselesaikan oleh siswa. Dengan seperti itu, apakah siswa dapat memahami materi dengan baik, ataukah mereka hanya asal mengerjakan tugas? Lantas, bagaimana sosok guru dan dosen menyikapi kondisi itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Dr. Muhammad Rohmadi M.Hum, selaku dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS. Kawan, hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana menjadi guru dan dosen yang multi talent di abad 21. Begini, jadi kalau saya pernah katakan bagaimana sosok guru dan dosen abad 21 itu harus kreatif, inovatif, produktif, berkarakter, itu menjadi salah satu paket yang harus dibangun terintegrasi dalam dimensi pendidikan kita sebagai sosok guru dan dosen. Itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Jadi kalau saya katakan sebagai calon guru, calon dosen, ini memiliki dimensi waktu yang berbeda. Sebagai contoh, sekarang kalau kita lihat era saya kuliah S1 dulu di tahun 1995. Kita akan lihat pembedanya dengan sekarang. Di tahun 1995, saya sebagai seorang mahasiswa ketika ingin berkonsultasi kepada seorang dosen, saya misalnya membuat janji kepada dosen untuk konsultasi. Saya menunggu seharian penuh, dosennya tidak datang. Ya udah, selesai. Nanti malam kita telepon lagi, besok kita membuat janji lagi. Kita datang lagi, tidak datang lagi, sudah selesai. Ketemu dosennya minta maaf, selesai. Tapi beda dengan di zaman milenial sekarang, di era digital sekarang. Mahasiswa dengan perkembangan zaman yang ada tidak lagi antri di telepon telkom lokal ataupun interlokal yang ada bilik-biliknya. Sekarang semua dengan WhatsApp, dengan WA, cukup yang santun akan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, saya Muhammad Rohmadi. Bapak, bisakah saya besok konsultasi skripsi untuk bisa menyampaikan apa yang sudah saya kerjakan kepada Bapak? Terima kasih, semoga Bapak selalu sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Selamat malam. Itu kalau yang lengkap. Tapi ada juga, Bapak besok bisa konsultasi? Atau bisa juga, Bapak bisakah konsultasi besok? Atau Bapak besok saya mau konsultasi. Nah, aneka kalimat, aneka ide gagasan yang disampaikan oleh seorang mahasiswa kepada dosennya ini bervariatif. Dan ini semua dibangun dan dibentuk oleh salah satu bagian penting bagaimana kita sebagai sosok guru, sosok dosen memberikan pola pembelajaran yang terintegrasi dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan begini, kalau tadi Mas Marvan menanyakan, Bapak, bagaimana sikap kita sebagai seorang guru dan dosen abad 21? Begini, sebagai seorang guru, dosen abad 21, kita perlu beradaptasi dengan situasional sekarang. Kita harus cepat beradaptasi dengan situasi yang ada di sekitar kita. Kita harus cepat beradaptasi dengan situasi peserta didik kita. Kita harus bisa beradaptasi dengan situasional media pembelajaran yang kita gunakan.
Kalau sekarang eranya adalah era digital, eranya adalah era teknologi, kita pun menyesuaikan kondisinya. Seperti sekarang ini, dalam pencegahan wabah virus corona yang terjadi di Indonesia, kita perlu melihat sejak tanggal 2 Maret diumumkan adanya wabah corona di Indonesia, sampai sekarang akhirnya diputuskan oleh pemerintah kita pembelajaran melalui online, pembelajaran daring dalam jaringan. Nah, tetapi dalam situasi seperti itu, kita pun sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen harus bijak. Dalam situasi seperti itu, berdasarkan advokasi kita, belum semua wilayah, belum semua daerah itu bisa terakses internet. Bisa mengakses internet, belum ada jaringan. Ini menjadi evaluasi bagi pemerintah juga. Bagaimana advokasi ini menjadi dasar pemerintah untuk meningkatkan kualitas jaringan dan juga tower-tower yang ada di Indonesia bekerja sama dengan provider-provider yang sudah ada, bagaimana kita bisa mengadakan itu sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati jaringan internet. Sebagaimana dulu ketika listrik belum masuk desa, semua akhirnya masuk desa. Dan ini menjadi penting buat kita bersama-sama. Yang kedua, kalau tadi saya katakan bagaimana seorang guru dan dosen harus mampu beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan suasana, beradaptasi dengan peserta didik, beradaptasi dengan media, beradaptasi dengan zaman. Ini penting buat kita. Bagaimana seorang guru, seorang dosen, kalau Mas Arfus mengatakan, Bapak, bagaimana seorang guru dan dosen melakukan tindakan kreatif, inovatif, dan produktif di era digital? Jadi pertanyaan Mas Arfus dan Mas Marvan itu menjadi salah satu pemantik bagaimana sosok guru dan dosen itu mampu menciptakan kreativitas, mampu membangun inovasi, mampu menghasilkan produktivitas, dan akhirnya menjadi inspiratif. Dan itu menjadi bagian penting yang harus dimiliki sosok guru dan dosen abad 21. Maka saya katakan guru dan dosen abad 21 harus multi talent, memiliki kepiawaian hard skill dan soft skill. Bukan hanya menguasai hard skill. Ingat, bukan hanya menguasai hard skill. Tidak hanya menguasai teori, tapi juga harus memiliki kompetensi soft skill. Sehingga kompetensi hard skill dan soft skill harus berimbang. Di sini kata kuncinya. Maka di era sekarang, di abad 21, banyak perusahaan-perusahaan tidak lagi menerima karyawan berdasarkan pada IP-nya, berdasarkan pada jumlah nilainya, tapi berdasarkan pada kualitas, kreativitas, produktivitas yang dihasilkan. Disinilah sebenarnya kekuatan kita sebagai seorang guru, seorang dosen harus mampu menunjukkan kepiawaian dalam perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajarannya akan sangat menentukan bagaimana peserta didik akan memperoleh kekuatan, inspirasi, motivasi yang akhirnya mampu menggerakkan seluruh energi untuk berkreativitas dan produktivitas yang tinggi. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita berbicara masalah guru dan dosen di abad 21, tentu tidak bisa lepas bagaimana multi talent seorang guru dan dosen ini harus diasah. Sehingga dengan diasahnya multi talent untuk memiliki kompetensi hard skill dan soft skill ini, maka akhirnya nanti komitmen seorang guru, seorang dosen untuk bisa menjadi tolok ukur bagi peserta didiknya, menjadi motivator dan inspirator bagi peserta didiknya, baik di kelas maupun di luar kelas, itu akan menjadi salah satu indikator keberhasilan dari perencanaan pembelajaran yang dibuat. Beruntung pada pembelajaran daring masa pandemi COVID-19, teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat. Banyak platform pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk mendukung pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Meski banyak sekolah ataupun perguruan tinggi yang belum memiliki Learning Management System atau LMS sebelum masa pandemi COVID-19, karena sebelum pandemi belum banyak guru dan dosen yang menerapkan blended learning. Kalaupun perguruan tinggi yang sudah memiliki LMS, ternyata fiturnya pun belum terlalu lengkap.
Namun, ada berbagai platform pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran daring seperti Google Classroom, Edmodo, Microsoft Office 365 for Education, Kuiper School, dan Rumah Belajar. Ini adalah platform pembelajaran daring yang gratis. Ada pula yang berbayar, itu ada Ruang Guru dan Zenius. Ini iklannya sangat masif sehingga saya yakin sahabat-sahabat Ratu Lisa ini sudah kenal juga. Untuk Google Classroom ini sudah dikenal dan dimanfaatkan. Ini adalah layanan pembelajaran daring gratis dari Google. Di sini guru dapat terhubung dengan siswa, antar siswa dapat saling terhubung sehingga mereka dapat saling berdiskusi, guru dapat menyampaikan materi, siswa dapat mengirimkan hasil pekerjaannya, sampai akhirnya nanti guru dapat melakukan suatu penilaian sehingga mengetahui bagaimana hasil belajar siswa. Edmodo, Microsoft Office 365 for Education, Kuiper School, Rumah Belajar, ini prinsipnya hampir sama dengan Google Classroom, hanya untuk Rumah Belajar ini disediakan atau disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mendukung pembelajaran daring. Untuk melakukan pertemuan virtual dapat menggunakan Zoom, Google Meet, ataupun platform lainnya yang terdapat di LMS perguruan tinggi atau sekolah. Pertemuan virtual ini sebaiknya digunakan untuk mendiskusikan materi yang sudah dipelajari siswa secara mandiri sehingga tidak terjadi miskonsepsi. Guru dan dosen pun dapat menyampaikan materi dalam bentuk video pembelajaran. Di sini guru dan dosen dapat memanfaatkan aplikasi Prezi, Canva, ataupun Powtoon. Pembuatan video pembelajaran dengan Prezi, Canva, ataupun Powtoon ini harus terhubung dengan internet. Nah, untuk Powtoon ini ada durasinya ya Bapak Ibu. Untuk durasinya itu 3 menit, sehingga untuk memperpanjang durasi video dapat dikombinasikan dengan aplikasi Kinema. Selain memperpanjang durasi, aplikasi Kinema ini juga dapat memunculkan wajah guru yang sedang menyampaikan materi. Untuk Canva di sini tidak hanya video pembelajaran, tapi bisa juga untuk membuat presentasi, modul digital, dan poster. Prezi ini juga ada durasinya, kalau tidak salah sekitar 15 menit. Sayangnya untuk Prezi kalau tidak berbayar maka video yang sudah kita buat tidak dapat dibagikan. Kemudian untuk pembelajaran menulis, dosen itu dapat mengimplementasikan teknik peer editing. Teknik peer editing ini adalah teknik pengeditan oleh teman ya, bertujuan untuk meninjau atau memberikan umpan balik atas tulisan yang telah dibuat oleh temannya. Peer editing ini prinsipnya dilakukan secara berkelompok, sehingga di awalnya pasti ada pembentukan kelompok. Di dalam kelompok ini siswa akan saling berdiskusi menentukan topik aktual apa yang akan mereka tulis dalam karya tulisan mereka. Kemudian akhirnya mereka akan melakukan penelusuran referensi dan data secara individu untuk mendukung isi tulisan mereka. Kenapa secara individu? Karena akhirnya mereka harus menulis secara individu sehingga dapat mengetahui bagaimana kemampuan menulis tiap individu atau tiap mahasiswanya. Kemudian setelah mahasiswa mendapatkan referensi, data-data yang mendukung untuk isi tulisannya, maka mereka akan diberi kesempatan untuk menulis sesuai topik secara individu. Setelah mereka selesai menulis secara individu, maka di dalam kelompok itu akan saling bertukar draft. Penukaran draft ini bertujuan untuk saling memberikan umpan balik, memberikan kelebihan, kekurangan, dan ini sesuai dengan formulir atau aspek-aspek apa saja yang perlu dikritisi oleh tiap individu. Di sini untuk membantu mengetahui kelebihan dan kelemahan dari tulisan yang dibuat oleh temannya. Hasil umpan balik ini maka akan didiskusikan, akan dikonfirmasikan kepada si pemilik atau si penulisnya pada pertemuan virtual. Di sini di pertemuan virtual ini umpan balik itu tidak hanya diberikan dari siswa atau dari mahasiswa, tapi dari dosen pun memberikan umpan balik. Dari umpan balik yang sudah diberikan oleh mahasiswa dan
dosen, maka si penulis atau mahasiswa yang sudah menulis karya itu merevisi berdasarkan masukan-masukan tadi. Tapi bisa juga penulis atau mahasiswa yang membuat tulisan itu tidak setuju dengan umpan balik oleh temannya atau mempertanyakan kekurangan-kekurangan yang sudah disampaikan oleh temannya ini. Bisa disampaikan melalui pertemuan virtual. Nah, umpan balik ini pun bisa dilakukan oleh mahasiswa itu sebelum pertemuan virtual melalui Padlet, sehingga ada dua jenis. Yang pertama dalam bentuk tertulis, jadi mahasiswa itu memberikan umpan balik di naskah temannya sehingga ada kolom komentar seperti itu. Hasil umpan balik ini dikirimkan ke Padlet. Di situ di Padlet itu nanti bisa saling si penulis itu bisa mengunggah filenya, kemudian si yang memberikan umpan balik juga bisa mengirimkan file hasil umpan baliknya. Begitupun dengan gurunya atau dengan dosennya, sehingga bisa saling mengetahui bagaimana umpan balik dari temannya. Dengan seperti ini, mahasiswa pun berlatih untuk menjadi pembaca yang kritis. Setelah mereka mendiskusikannya di pertemuan virtual, maka akan merevisi berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari mahasiswa atau dari temannya itu dan dari dosen. Hasil dari revisian itu maka akan dipublikasikan. Dipublikasikannya sekarang berbasis web supaya lebih interaktif ya, bisa melalui blog ataupun wiki. Tapi perlu diingatkan sejak awal, jika karya yang dipublikasikan itu harus benar-benar hasil karyanya, bukan mengambil karya orang lain, karena ini akan dipublikasikan melalui berbasis web sehingga akan dibaca oleh banyak orang. Sebagai guru dan dosen harus sigap menyesuaikan diri dengan kondisi dan harus tetap memberikan pembelajaran yang optimal dan bermakna, tidak hanya sekadar transfer pengetahuan. Guru dan dosen harus multi talenta yang selalu berproses untuk meningkatkan hard skill dan soft skill yang berimbang. Diperlukan suatu komitmen dan dedikasi untuk belajar dan membelajarkan, supaya dapat hebat untuk menghebatkan orang lain. Semua itu dilakukan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas. Salam Ratu Lisa.